Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Idris Sucipto MSI, selaku dosen pengampunan manajemen. Perkenalkan, saya Sucipto Elia dan saya kami dari kelompok 8 akan membahas tentang bab 12 mengenai pengawasan. Pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai dengan rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Pengawasan atau controlling merujuk pada suatu kegiatan yang bertujuan memastikan apakah kegiatan operasional atau actuating telah sesuai dengan rencana berdasarkan tujuan yang hendak dipakai oleh suatu organisasi. Controlling berperan memberikan penilaian dan koreksi pada kinerja karyawan. Dengan controlling, karyawan yang kurang telaten bisa diarahkan agar pekerjaannya memenuhi target. Controlling dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan di dalam perusahaan, sehingga akan ketahuan karyawan mana yang melakukan tugas dengan benar dan sesuai dengan rencana dan karyawan mana yang berleha-leha atau salah melaksanakan tugas. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama yaitu feed forward control, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Feed forward control adalah pengelolaan kinerja sistem operasi yang dicapai dengan memperkirakan masalah dan gangguan di masa depan dan mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya. Yang kedua yaitu concurrent control, yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung. Concurrent control merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu produser yang harus disetujui terlebih dahulu sebelum suatu kegiatan tersebut dilanjutkan, atau untuk menjamin bahwa suatu kegiatan dilaksanakan secara tepat sesuai perencanaan dan standar tujuan yang ada. Yang ketiga yaitu feedback control, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Feedback control atau umpan balik merupakan mekanisme pengaturan terhadap suatu sistem fisik yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mekanisme ini berusaha untuk mempertahankan keadaan tertentu dari sistem yang dikendalikan. Tujuan pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, untuk mencegah adanya tindakan pemborosan bahan atau penyelewengan terhadap fasilitas perusahaan saat karyawan menjalankan tugasnya. Yang kedua, memberikan jaminan kualitas agar konsumen puas terhadap produk barang maupun jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, memberikan pembinaan kepada karyawan. Yang keempat, melakukan koordinasi perihal pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Yang kelima, untuk memberikan jaminan pada bos bahwa karyawan yang bekerja di bawahnya melaksanakan tugas sesuai kapasitas mereka. Langkah-langkah pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, menetapkan standar. Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan daripada pejabat atau pekerja. Untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur. Standar ini adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sarana-sarana yang ditentukan atau tidak. Yang kedua, pengukuran kegiatan. Agar pengukuran kegiatan dapat dilakukan secara tepat, perlu diperhatikan. 1. Berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur? Yang kedua, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan? Bisa dengan laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon. Yang ketiga, siapa yang terlibat dalam pengukuran? 3. Membandingkan kegiatan. Dengan standar langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tindaknya penyimpangan-penyimpangan deviasi. Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Yang keempat,
melakukan tindakan koreksi bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka harus dilakukan tindakan berupa yang pertama, mengubah standar mula-mula atau mungkin standar terlalu tinggi atau rendah. Yang kedua, mengubah pengukuran kegiatan atau inspeksi terlalu sering atau kurang, mungkin mengganti sistem pengukuran. Yang ketiga, mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangannya. Fungsi dan pengawasan manajemen yang pertama adalah untuk melihat apakah setiap unit organisasi sudah menjalani tanggung jawab sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk menilai apakah semua dokumen atau surat maupun laporan yang dibuat benar-benar mempresentasikan kegiatan yang dilakukan organisasi. Yang ketiga, untuk menilai apakah pengawasan dari pihak manajemen sudah memadai dan berjalan secara efektif. Yang keempat, sebagai bahan atau data penelitian untuk menilai keberhasilan pelaksanaan semua organisasi secara efektif dan efisien. Contoh pengawasan dalam manajemen. 1. Melakukan tindakan koreksi ketika penyimpangan ternyata ditemukan di perusahaan. Tindakan koreksi juga bisa berupa teguran, somasi, atau bahkan sanksi. 2. Memberikan solusi ketika ada masalah yang menimpa perusahaan, yang mana masalah tersebut memiliki potensi mengancam tercapainya target di perusahaan di kurun waktu itu. 3. Melakukan evaluasi apakah target perusahaan berhasil dicapai atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan melihat indikator yang telah ditentukan seperti jumlah SDM yang bekerja sama memenuhi target, waktu memenuhi target, dan dukungan perusahaan agar target terpenuhi. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.